Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ya, godaan syaitan kepada para wanita, yaitu mereka ya dibuat tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Dan ini dalam banyak hal ya. Allah membuat mereka, setan buat mereka tidak ridho. Wanita lemah hati mereka. Jika ada ujian kehidupan, mereka tidak kuat menghadapi. Mereka sering tidak ridho. Sehingga tidak keriduan tersebut mereka ungkapkan dengan kemarahan, dengan hal-hal yang tidak benar ya. Contoh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaitan. Syaitan berkata, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Sungguh aku akan perintahkan mereka sehingga mereka akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara godaan syaitan adalah membisik-bisikin orang-orang untuk merubah ciptaan Allah. Di antara yang dibisik oleh para wanita. Yang dibisik oleh adalah para wanita. Dan di antara bentuk merubah ciptaan Allah adalah berhias dan berias yang tidak disyariatkan. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Ibnu Mas'ud melihat ada sebagian wanita yang memakai tato, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. Ya. Wal falijat wal mutafallijat. Ya. Al mughayyirati li khalqallah. Ya. Kata lil husn al mughayyirati khalqallah. Kata Ibnu Mas'ud, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan minta untuk ditato. Allah melaknat wanita-wanita yang namisat wal mutanammisat. Namisat itu yang mencukur apa namanya? Alis. Mencukur alis, mungkin ditipiskan ya. Atau dihabiskan. Ditipiskan enggak boleh, dihabiskan. Terus kasih spidol ya. Dihabisin, terus kasih apa? Spidol. Kemudian al-falijat dan mutafallijat. Kalau zaman dahulu wanita di antara untuk mengindahkan mereka menjarakkan gigi ya. Enggak tahu itu zaman dulu, model zaman dulu. Jadi giginya dikikir. Dikikir sehingga ada jarak. Mungkin kalau tua, mungkin giginya numpuk mungkin ya, saya enggak tahu. Supaya untuk kelihatan muda, maka giginya dikikir. Sehingga ada jarak-jaraknya. Ini tiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaknat. Wanita yang mentato dan minta ditato, wanita yang mencukur alis atau minta untuk dicukur alisnya, wanita yang mengkikir giginya lil husni untuk mencari keindahan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, al-mughayyirati khalqallah. Yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa kurang cantik sehingga harus mentato tubuhnya. Dia merasa kurang cantik sehingga kita tidak mengapa berhias dan itu wajib bagi para wanita untuk suami mereka. Tapi tidak boleh melampaui batas sampai berubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh melakukan operasi kecuali kalau ada cacat atau keluar dari normal sehingga dinormalkan, tidak jadi masalah. Contoh seperti wanita alisnya gabung misalnya. Nah, ini mungkin boleh dipisahkan karena atau mungkin sebagian wanita, mohon maaf misalnya keluar sebagian janggot atau sebagian kumis itu boleh karena itu di luar normal. Itu ada. Wanita ada kumisnya ya. Itu dibersihkan di luar dari normal. Hal-hal yang di luar dari normal boleh diperbaiki. Atau giginya misalnya gingsul ke atas atau kemana boleh diperbaiki, tidak ada masalah. Ya, atau giginya maju ke depan terlalu maju diratakan tidak masalah. Atau giginya geraham semua mungkin diperbaiki mungkin kalau. Jadi kalau sesuatu yang tidak normal dinormalkan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah normal diperindah ini tidak boleh. Ini kaidah sederhana. Semua kegiatan kecantikan, operasi dari tidak normal menjadi normal boleh. Tidak wajar, tidak normal.
Tapi kalau sudah indah, diperindah, tidak boleh. Tidak boleh. Ada wanita misalnya hidungnya udah cantik, tapi kurang lancip depannya. Dipotong, dikikir jadi lancip. Ada bibirnya udah bagus, tapi kurang menantang, dibuat dower sedikit bikin nggak tahu. Dan itu ada. Ini apa maksudnya? Dower dikit. Ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara godaan syaitan. Kalau alis dicukur sudah jangan tanya banyak ya. Ya, tapi kalau sekedar dirapikan, tapi yang penting jangan dicukur untuk keindahan. Ibu-ibu yang tidak tahu ya tolong diingat hal ini. Sudah, kita kan yang penting suami kita lihat kita cantik. Kita dilihat cantik sama orang pas sama suami. Kan yang penting cantik lihat sama suami kan? Coba tanya suami, "Mas, saya cantik enggak?" Tanya gitu. Cantik. Ya sudah, kalau cantik selesai. Ngapain kita kemudian cukur sana cukur sini? Tanya lagi besok, "Mas, saya cantik enggak?" Kalau dia bilang cantik sudah selesai. Hati-hati, ini diantara godaan syaitan. Ya, ketika wanita dibuat tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Saya ulangi kaidahnya. Semua kegiatan kecantikan yang harus merubah, kalau dari tidak normal menjadi normal, oke. Tapi kalau sudah indah, semakin diperindah tidak boleh. Ya. Lihatlah, kalau nonton film Korea, mukanya dirubah sana, rubah sini, rubah sini. Ujung-ujungnya sebagian mereka bunuh diri. Ya. Bunuh diri tidak? Bunuh diri. Mungkin kurang ini, rubah lagi. Ya. Tapi saya pernah baca suatu kasus, suami nuntut istrinya, entah di negara mana saya lupa. Dia nikah sama perempuan cantik, anaknya jelek-jelek. Ya, ternyata istrinya, iya, seperti itu. Tidak boleh. Nah, terus ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Cantik kita pertahankan tapi dengan cara yang syar'i. Allah tidak jadi mas, banyak cara bisa bikin apa? Cantik. Dan yang cantik yang lebih baik adalah cantik akhlak ya. Yang lebih utama adalah cantik apa? Akhlak ya. Ibu-ibu kalau udah 50 tahun cantik tapi bagi yang 70 tahun yang lihat. Kalau laki-laki 40 lihat 50 terlalu. Tapi kalau akhlaknya mulia mau sampai 60 70 tetap apa? Cantik. Benar ibu-ibu ya. Saya bicara sebagai lelaki. Kalau wanita akhlaknya baik, itu sudah kecantikannya abadi. Tapi akhlaknya buruk, cantikannya mudar ya. Mudar. Oh, ke salon mau kemana? Kalau akhlaknya buruk, enggak tentram. Banyak lelaki selingkuh dengan wanita yang tidak lebih cantik dari istrinya. Benar. Kenapa? Karena dia tidak merasakan ketenteraman di rumah. Dari sisi apa? Dari sisi akhlak. Maka hati-hati ibu, jangan sampai tertipu oleh syaitan, ingin tidak ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah, sehingga kemudian mempercantik diri dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.